kepada para tamu undangan, Bapak Ibu yang baru juga hadir, kami undang untuk bisa menikmati hidangan yang ada di belakang, di area belakang. Boleh langsung sambil menikmati hidangan santapan yang sudah disediakan di area belakang area. Sekali lagi kami undang kepada Bapak Ibu yang baru hadir di area lounge untuk boleh langsung memasuki dan menempati tempat duduk yang disediakan. Silakan langsung juga untuk bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan ada di belakang area. Ada juga tea and coffee di area bar sambil segera kita menunggu beberapa saat lagi untuk memulai acara. Terima kasih. Dies, something in the eyes, call someone, I see my screen, and all easy. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, though it's easy to pretend. I know you're not a fool. I should know better that you cheat a friend and waste the chance that I've been given. Again, the way I dance with you. Oh, oh, yeah. Can never mend. Careless whisper of a good friend to the heart and mind. Ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Bed is the hole you'll find. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Hope it's easy to pretend. I know you're not a fool. I should know better than to cheat a friend and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Seems so loud. I wish we didn't lose this crowd. Maybe it's better this way. We heard it's all the thing we wanna say. We could have lived so good together. We could have lived this dance forever. But now who's gonna dance with me? Oh, please stay. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Hope it's easy to pretend. I know you're not a fool. I should know better than to cheat a friend and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance
Thank you. Years and my love is still trying to get up that quick hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made of this brotherhood of men, for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it out what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. And so I wake up in the morning and I step outside and I take a deep breath and I carry it high, and I from the top of my lungs what's going on, and I say hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I say hey, what's going on, and I say hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I say hey, what's going on? And I try, and I can do it right. I try all the time in this institution. Oh, and I pray, and I can do it pray. I pray every single day for revolution. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to count it out what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. And so I wake up in the morning and I step outside and I take a deep breath and I carry it high, and I from the top of my lungs what's going on, and I say hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I say hey, what's going on, and I say hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I say hey, what's going on, oh, and I say hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. Oh, I say hey, what's going on, what's going on, and I say hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. Oh, I say what's going on. Oh, years and my love is still trying to get up that quick hill of hope for a destination. Terima kasih Rumah Tujuh Nada. Bapak Ibu semuanya selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Apa kabar sore hari ini? Sehat Bapak Ibu? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Selamat datang di acara EV Rice and Coffee Talk. A round of applause Bapak Ibu semuanya.
Yes, thank you. Biar semakin semangat ya. It is an honor for me to be a part of your event tonight. Saya Jen Girsang yang akan memandu acara pada siang menjelang sore hari ini. Gimana tadi konvoynya Bapak Ibu semuanya? Seru atau masih kurang lama? Kurang lama bener kan? Itu namanya bukan konvoy tapi touring ya Pak nanti ya? Kurang jauh, baik Pak, dicatat nanti sama Pak GM ya. Nah, saya juga ingin menyapa kembali seluruh tamu kehormatan yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Terima kasih sudah hadir di dalam acara EV Rides and Coffee Talk. Yang terhormat narasumber saya sapa dulu terlebih dahulu. Bapak Dodi P. Pangaribuan, General Manager PLN UID Jakarta Raya. Tepuk tangan dong untuk Pak Dodi. Selamat datang juga untuk Bapak Arwani Hidayat, Ketua Komunitas Koleksi. Selamat datang Pak Arwani. Oke, saya langsung sambil ke panggung ya. Saya juga mau sapa nih tamu terhormat kita yang menjadi narasumber pada sore hari ini. Ada Bapak Angga Wahyudi, perwakilan Komunitas Grid. Selamat datang Pak Angga. Juga hadir Bapak Hendro Sutono, perwakilan Komunitas Kosmik. Selamat datang Pak Hendro. Juga yang menjadi narasumber sore hari ini ada Bapak Antoni Jaya, Chairman Ionic Owner Club Indonesia. Pak Antoni, selamat datang. Dan kemudian yang kami hormati ada Bapak Yohanes Shoni Alirik dari Tesla Owner. Sudah hadir Pak Yohanes? Saya mau sapa. Oh ada, baik Pak Yohanes. Ada juga Ibu A. Jamila MSI, Kepala Sekolah SMKN 55. Selamat datang Ibu. Rekan media dan juga para tamu undangan sekalian. Aku mau sedikit pantun boleh lah ya. Bunga Selasi di pelataran Senayan. Terima kasih kami ucapkan kepada para tamu dan undangan sambil selamat menikmati hidangan. Gimana tadi ya? Boleh langsung menikmati hidangan? Oh oke. Oke baik, jadi kepada Bapak Ibu karena memang kita ada keterbatasan waktu, boleh langsung menikmati hidangan yang di belakang, boleh langsung diambil. Kita akan segera memulai talk show-nya sambil menyantap hidangan, gak apa-apa ya? Karena keterbatasan waktu, jadi Bapak Ibu boleh langsung ambil saja makanan yang ada di belakang terlebih dahulu. Sambil bersiap-siap saya akan memanggil narasumber saya dan tadi kita sudah dihibur oleh home band dari Rumah Tujuh Nada. Oke. Mungkin nanti Bapak Ibu boleh langsung menempati tempat duduk jika sudah mengambil makanan yang ada di belakang. Sembari saya akan memanggil narasumber saya yang akan sharing hari ini ada siapa saja. Baik, sini sudah ada 5 kursi ya. Jadi kita akan ngobrol bersama dengan beliau-beliau. Dan saya akan langsung persilahkan untuk naik ke panggung. Semoga narasumber saya ini udah pada minum juga ya. Nanti makannya habis ini ya. Ada Bapak Dodi B. Pangaribuan, General Manager PLN UID Jakarta Raya. Tepuk tangan dong untuk Pak Dodi. Kami persilakan untuk naik ke panggung Bapak Arwani Hidayat juga Ketua Komunitas Koleksi. Bapak Angga Wahyudi, perwakilan Komunitas Grid. Bapak Hendro Sutono, perwakilan Komunitas Kosmik. Bapak Antoni Jaya, Chairman Ionic Owner Club Indonesia. Kami persilakan kepada gentlemen, please be on stage. Kita akan ngobrol-ngobrol hari ini. Cek. Oh, oke. Baik, diganti mic-nya. Sudah ada mic untuk para narasumber kami juga? Lagi dipersiapkan? Iya, masing-masing satu ya, biar gampang kalau lagi ngobrolnya. Setelah talk show ini juga Bapak Ibu yang sudah hadir di sini juga boleh kalau misalnya mau melayangkan pertanyaan, nanti kita akan buka sesi pertanyaan ya, sesi Q&A ya. Oke, saya di sini nih Bapak-bapak semua. Sudah mic-nya sudah semuanya ada 5-5-nya? Cek. Masih kurang, 2 lagi dicek dulu ya boleh, nggak apa-apa nanti ada beberapa yang gantian ya. Oke, seluruh narasumber saya sudah hadir di panggung, Bapak Ibu juga boleh sambil menikmati hidangan, boleh mempersiapkan pertanyaan juga kalau ada nanti ya kita akan buka sesi Q&A. Nah saya mau sapa yang pertama terlebih dahulu ada Pak Dodi. Apa kabar sore hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Boleh sapa-sapa juga kepada Bapak Ibu yang sudah ada di sini sore hari ini? Yang ini kurang kencang nih suaranya. Boleh kurang kencang ya? Yang ini. Ya. Coba. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, kalau gitu kita langsung aja ya. Kita pengen tahu nih Bapak Ibu semua di sini adalah langkah-langkah nih ya Pak Dodi ya.
pertanyaan general, apa saja yang dilakukan PLN terutama UID Jakarta Raya dalam membangun serta mengembangkan ekosistem kendaraan listrik? Silakan Pak Dodi. Ya, jadi terima kasih. Yang pertama kami sampaikan bahwa PLN mendapatkan amanah dari pemerintah untuk menjadi pionir di dalam mempercepat penetrasi kendaraan listrik. Nah, setelah itu kemudian manajemen PLN khususnya Bapak Direktur Utama juga memberikan arahan kepada setiap general manager di seluruh unit induk distribusi maupun wilayah untuk bersama-sama dengan stakeholders memikirkan langkah-langkah bagaimana caranya supaya percepatan ini bisa segera terwujud. Sebagaimana diketahui bahwa tugas dan peran dari PLN khususnya unit induk distribusi Jakarta Raya bagaimana mempercepat ini salah satu dan itu yang utama adalah menyediakan infrastruktur kendaraan listrik. Ya. Di Jakarta sendiri saat ini sudah ada 26 titik pengisian dengan total 38 charger dan insya Allah nanti sampai dengan akhir tahun kita akan menambah 7 titik lagi. Nah, ini hanya khusus untuk kendaraan bermotor roda 4. Untuk bermotor roda 2 lebih banyak lagi. Ya, kemudian kita juga ada yang namanya kerjasama dengan para operator sepeda motor listrik yang menggunakan baterai swap atau namanya SPBKLU, Stasiun Pengisian Baterai Kendaraan Listrik Umum. Nah, jadi segala macam langkah kita lakukan ya. Dari tingkat pusat PLN juga secara gencar mengkampanyekan penggunaan kendaraan listrik. Kami juga di tingkat provinsi unit induk distribusi Jakarta Raya berusaha merangkul para komunitas karena tanpa komunitas ini kami tentu tidak akan mampu kalau kita bergerak sendiri. Ya, kami juga tadi beberapa mendapatkan masukan dari komunitas dan ini tentu penting. Misalnya di beberapa titik kadang-kadang ditemukan kesulitan ya. Kemudian ada juga saran bagaimana memperbaiki misalnya penyambungan untuk di rumah ya karena 90% kendaraan listrik itu ngecasnya di rumah dan alhamdulillah ya semoga acara-acara seperti ini bisa diterima dengan baik oleh teman-teman khususnya komunitas dan juga ini bisa memberikan gaung. Nanti akan ada beberapa testimoni dari para anggota komunitas, para pemilik, para pemakai ya bagaimana mudahnya menggunakan kendaraan listrik dan bagaimana kita juga bisa mengajak ya para yang masih ragu-ragu juga mungkin yang salah satu yang paling penting adalah bagaimana kita ikut mempengaruhi regulator, mempengaruhi pemerintah supaya harga jualnya lebih terjangkau. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dodi. Nah, tadi juga Pak Dodi sudah menyampaikan, sudah hadir juga di sini ada ketua komunitas-komunitas kita, ada mobil dan juga motor begitu ya. Saya mau nanya ke komunitas mobil terlebih dahulu nih, berarti ya ada Pak Arwani atau Pak Antoni ya, boleh silakan menjawab ya. Nah, saya mau nanya nih sebenarnya bagaimana sih perasaannya atau pengalamannya menggunakan mobil listrik, terus waktu itu apa latar belakangnya? Akhirnya kenapa memilih mobil listrik? Pak Arwani dulu mah. Ada sama-sama komunitas ini. Iya makanya, boleh satu-satu. Ya, selamat sore rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami ditanya bagaimana pengalaman menggunakan mobil listrik, menyenangkan ya Mas Antoni ya? Sangat menyenangkan. Menyenangkan. Ada perasaan kepuasan yang tidak pernah diterima atau tidak pernah kami lalui sebelum menggunakan mobil listrik. Pengalaman terutama terkait dengan sensasi. Sensasi itu kalau kita lagi menggunakan mobil biasa itu ngegas. Kita kan kadang menahan seperti menahan mobil api. Gitu kan. Dengan mobil listrik terasa enteng. Bes. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang membuat kami itu semakin semakin menyukai, semakin greget untuk terus menggunakan mobil listrik. Itu pengalaman yang kalau orang belum pernah menggunakan mobil listrik, belum pernah mengalami pengalaman itu. Oke, ini menarik banget ya. Jadi sensasinya beda tuh dan nggak akan dapat kalau nggak pakai mobil listrik ini. Akhirnya waktu itu Pak, latar belakang memilih kenapa mobil listrik?
Ya, kalau saya memang sudah agak lama memang kalau saya pribadi sudah agak lama melirik ke kendaraan ini. Saya sudah agak lama juga berpikir untuk go green. Bagaimana secara pribadi saya bisa ikut menyumbangkan at least apa yang saya lakukan itu membuat lingkungan yang lebih hijau. Barangkali mungkin ada juga motif yang lain di antara rekan-rekan. Ada yang karena insentif. Banyak insentif kan ya Mas Antoni ya. Jadi karena insentif, kemudian harga BBM yang mahal, ya mau tidak mau kemudian menggunakan mobil listrik. Tapi percayalah, begitu masuk ke dunia mobil listrik akan berpikiran pada bagaimana ikut berpartisipasi menghijaukan lingkungan. Jadi tidak hanya mobilnya saja yang kemudian menggunakan listrik, rata-rata kemudian kawan-kawan saya ini sudah berpikiran bagaimana menghasilkan listrik yang lebih hijau dari matahari, solar panel, kemudian kepada penggunaan sehari-hari, mulai dari kompor listrik, mulai dari peralatan-peralatan yang menggunakan energi listrik, sudah menggunakan solar panel. Awalnya hanya insentif, tapi kemudian berpikir pada ikut menghijaukan lingkungan. Wow, keren banget, tepuk tangan untuk Pak Warwani ini dan komunitasnya luar biasa. Udah jadi lifestyle berganti begitu ya Pak. Pak Antoni boleh menambahkan pengalamannya Pak? Kalau dari saya sendiri, pengalaman saya mengemudi mobil listrik yang paling signifikan adalah kenyamanannya itu buat saya. Di luar dari insentif ataupun pengalaman berkendara yang enak gitu dengan akselerasi yang segitu baik gitu ya. Kenyamanan itu tidak bisa dilawan dengan mobil lain gitu istilahnya. Jadi ketika kita di dalam mobil listrik itu sunyi, senyap, tidak ada getaran. Dan itu membuat hidup di Jakarta terutama yang sudah cukup stres karena kemacetan dan lain-lain, itu sangat membantu tuh buat saya jadi tenang di mobil. Dan yang tadinya mungkin kalau nyetir agak mau motong sana motong sini gitu ya. Dengan mobil listrik saya merasa udah tenang aja, santai aja gitu. Dan kita belajar bagaimana berhemat, bagaimana hidup lebih efisien dengan menggunakan mobil listrik gitu. Bener, ini ujung-ujungnya merubah lifestyle kita malahan jadinya dari mobil listrik. Baik, Ya. selain lifestyle tadi juga menambah kesabaran, keren banget ini ya. Menambah kesabaran. Ini kayak ibu-ibu juga harus nyobain ya kan. Betul, setuju saya. Menambah kesabaran juga. Ini saya juga mau ngobrol dengan komunitas motor kali ini ya. Berarti ada Pak Hendro dan juga Pak Angga. Kalau waktu itu Pak Hendro dulu kali ya. Pak Hendro waktu itu gimana sih rasanya memakai motor listrik, bedanya dengan motor bensin, terus akhirnya apa alasannya memilih motor listrik? Oke, saya tuh mulai 2016, tapi itu pakai sepeda listrik. Mulainya dari konversi sepeda listrik. Jadi coba-coba lah waktu itu, beli kit, coba bikin gitu kan. Terus kemudian naik sampai ke motor, kebetulan juga konversi motor juga gitu, melakukan konversi juga. Memang sensasinya beda sih, apalagi kalau itu hasil karya sendiri. Puas banget, itu puas banget. Dan kalau di jalan juga dicolek sama orang gitu kan, Pak ini sepeda listrik ya, atau Pak ini motor listrik ya gitu. Waktu itu belum boom kayak sekarang, belum banyak. Kalau sekarang kan kayaknya orang udah mulai biasa gitu dengan motor listrik. Kalau dulu belum gitu kan. Nah memang itu sensasi. Kalau dari kita kawan-kawan kosmik tuh banyak yang memang kecenderungannya justru dari hal teknisnya itu. Perkembangan teknologinya. Jadi mengadopsinya itu karena alasan ketertarikan terhadap teknologinya. Makanya banyak teman-teman di kosmik itu adalah yang larinya menjadi builder, modifikator, konversi, bengkel konversi begitu. Memang ini juga kan didorong sama pemerintah, sekarang anginnya udah berubah nih. Sampai peraturan tentang konversi juga sudah diberlakukan oleh pemerintah. Jadi sudah legal untuk melakukan konversi dari BBM ke elektrik. Gitu. Memang sensasinya beda dalam artian juga ya balik lagi akselerasi memang lebih spontan gitu kan. Nah, kalau boleh berbagi sampai sekarang saya jujur belum punya motor listrik yang berpelat. Karena saya jujur saya masih nyaman dengan sepeda listrik. Jujur. Kalau mau ini dibilang
nggak perlu SIM, bebas SNK, ya kan nggak bayar pajak, parkir bisa gratis. Gitu. Bahkan kadang parkirnya VIP Mbak, kalau di mall-mall tuh ada parkir sepeda justru di depan mall, di depan. Iya betul gitu. Itu ya kalau bisa sih jangan Pak. Kalau bisa, apalagi sekarang kan jalur sepeda tuh udah banyak banget. Khusus dan Jakarta itu seluruh jalan apa namanya protokol itu sudah ada jalur sepedanya. Gitu. Nah, itu nikmat banget kalau kita bisa memanfaatkan jalur sepeda itu. Gitu. Jadi memang elektrifikasi ini sebetulnya kita bilang demokratisasi kendaraan lah gitu. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mengacu pada pergubnya tentang penggunaan jalur sepeda itu juga termasuk sepeda listrik, skuter listrik, otopet listrik, unicycle itu juga masuk tuh boleh dipergunakan gitu. Jadi memang sensasinya sebetulnya di situ kalau saya pribadi saya lebih nyaman masih pakai sepeda karena itu juga konversi saya sendiri, karya saya sendiri. Ya mungkin kedepannya saya masih berpikir untuk beralih masuk ke grup yang ini nih, ke grup yang ini gitu. Tapi mungkin masalah ya balik ekonomi lah. Harganya masih agak tinggi, mungkin kita ngarepin juga nih dari teman-teman mobil juga untuk dorong subsidinya supaya bisa cepat jalan nih gitu. Gitu. Bener, nanti biar sekalian bawa anggota keluarga lebih banyak gitu ya kalau di mobil listrik ya. Betul. Nah sekarang kita ke Pak Angga nih, Pak Angga pengalamannya gimana? Terus udah gitu ada nggak Pak komentar dari mungkin keluarga, sahabat, orang-orang terdekat, kenapa nih ganti motor listrik? Nah, kalau berbicara motor listrik ya, motor listrik, mobil listrik segala macam tadi udah dijabarkan panjang lebar, sensasinya itu memang luar biasa. Dan kalau misalkan dari pengalaman ada yang istilahnya ada yang kepo, itu jangankan dari pihak keluarga atau istilahnya tetangga, motor listrik segala macam. Kita setiap berhenti di lampu merah pun pasti nanya. Kayak atraksi ya begitu Pak, diliatin gitu. Diliatin. Oke. Iya. Cuman saya berasal dari komunitas Grid, jadi yang berbeda dari Grid ini, Gesit Rider Indonesia adalah kita punya kekhususan tersendiri, yaitu kita bangga pakai produk yang lahir di Indonesia. Iya, jadi lahirnya di ITS, ketika itu awalnya itu Garansindo ya, istilahnya nanya ke pihak ITS, kita mau bikin motor listrik, dari pihak ITS bilang kita sudah ada. Akhirnya dipakailah itu, dinamakan Gesit. Jadi kita sebagai dari kawan-kawan grup Grid itu istilahnya memiliki kesamaan-kesamaan dengan yang lain. Istilahnya pemakai motor dengan grupnya Om Hendro di Cosmic, kita juga istilahnya kawan-kawan pada gabung di sana juga. Tapi kita punya kekhususan yaitu produknya adalah lahir di Indonesia, diproduksi di Indonesia meskipun TKDN-nya masih istilahnya masih setengah. Iya. Ya. Oke, boleh nanya juga nih, kalau misalnya biasanya di lampu merah sekalipun, mereka ngomongnya apa? Atau langsung kayak, Pak berapa Pak harganya Pak? Gitu, ada yang langsung kepo gitu nggak? Pertama itu biasanya nanya, ini listrik ya? Iya. Terus nanya ini, itu gimana? Enak nggak? Enak. Lebih irit, nggak usah ganti oli segala macem. Cuman berhubung yang saya pakai itu Gesit, kita nggak ngobrol-ngobrol, nanya harga, itu biasanya mereka langsung cash close. Sama biasanya ada satu lagi, kalau kehujanan nyetrum nggak? Banjir gitu gimana gitu. Itu kalau hujan gimana? Kalau misalkan banjir gimana? Apalagi Jakarta itu daerah banjir. Terus Bapak jawabnya apa biasanya Pak? Ini saya udah pernah praktek banjir di Jatinegara, aman saya bilang. Oke, jadi Jatinegara yang kita tahu kayak gimana, banjirnya udah lewat begitu ya, udah berarti aman. Oke, nah saya mau nanya lagi ke Pak Dodi, ini kan dari pihak PLN UID Jakarta Raya juga kayak hari ini merangkul komunitas pastinya kendaraan listrik dalam membangun ekosistem kendaraan. Nah kira-kira sejauh ini udah langkah apa aja sih Pak yang udah dilakuin?
Pertama tentu kita berupaya untuk mengubah tadi ya, kalau tadi Mas Antoni sudah menyampaikan bahwa ini perubahan pola pikir sebetulnya gitu ya. Memang nggak gampang gitu ya, sama mungkin ya kalau saya bandingkan dulu kita ada konversi dari kompor minyak tanah ke kompor gas kan ribut gitu ya. Nah ini juga mirip seperti itu, kalau dulu sedikit dipaksa, kalau sekarang tidak. Jadi semua berdasarkan sukarela, ya apalagi kalau saya bilang kalau teman-teman komunitas ini sudah levelnya udah nggak mikir untung rugi lah ya. Kalau udah ngomong soal kenyamanan, ngomong kepuasan gitu ya, ngomong aktualisasi diri, ini kan sudah kadang orang nggak ngomong soal harga gitu ya. Nah bagaimana sekarang supaya teman-teman yang lain yang masih mikir harga ini bisa juga berpikir bukan hanya harga. Ya memang itu tergantung ya, namanya harga. Kadang kata orang, oh murah, kemudian ini mahal dan lain-lain. Nah terkait dengan itu yang dilakukan oleh PLN, tadi merangkul komunitas, ya kemudian kita juga memberikan kesempatan kepada adik-adik dari SMKN 55 Bu ya. Jadi terima kasih, kita memang tahap awal baru 5 unit konversi dari motor BBM ke motor listrik. Ya kemudian juga kita menyiapkan sebanyak mungkin SPKLU, termasuk SPLU untuk sepeda motor. Nah, kemudian kita juga memberikan insentif, ya. Jadi karena kalau beli mobil listrik tentu biasanya listriknya tidak cukup kalau ngecas di rumah. Nah, jadi kita berikan diskon pasang baru itu kalau dibandingkan dengan yang normal itu sampai 90%. Jadi hanya bayar 10%-nya saja. Untuk pasang baru, kemudian untuk tambah daya dengan catatan sampai dengan 11.000 watt. Karena kan rata-rata di rumah 7.700 lah ya kalau mobil. Jadi 11.000 itu sudah cukup. Di samping itu dari mulai masangnya kita permudah. Pada waktu ngecas juga jam 10 malam sampai jam 5 pagi kita diskon 30%. Jadi rasanya sih yang dilakukan oleh PLN sudah banyak ya. Tinggal barangkali tadi mari kita sama-sama mengajak, mengubah mindset bahwa mobil listrik ini kalau mungkin dijumlahkan pemakaian dalam berapa tahun, mungkin 3 tahun, 5 tahun, jangan-jangan lebih murah bahkan gitu ya. Karena memang operasionalnya lebih murah, kalau hitungan kami 1/3 atau bahkan 1/4 ya dari listriknya, tapi harga awal 2 kali lipat. Nah khusus untuk motor, saya kira kemarin ada berita gembira ya, dari Pak Menko itu udah sampaikan katanya akan ada insentif 6 juta sampai 7 juta per unit. Artinya kalau harga tadi berapa Mas Gesit? Harga 2829 sekarang. 2829 kurangi 6 22 ya. Beda dikit lah di atas Supra gitu ya barangkali. Jadi orang masih tertarik ya. Mungkin itulah beberapa ini ya. Jadi memang harus kita dorong sama-sama. Oke, jadi emang harga itu relatif, tapi yang tadi ya fasilitas sudah diberikan banyak oleh PLN dan kemudian juga tadi kenyamanan tetap nomor 1. Kalau udah nyobain pasti nggak mau berpindah hati ya kan Pak Antoni ya. Ini saya mau sekalian nanya ke Pak Antoni juga soalnya ya. Kalau misalnya kan sebenarnya Pak Antoni waktu itu memilih mobil listrik, kenapa mereknya Ioniq? Kan jujur sebenarnya ada banyak nih gitu kan. Boleh di-sharing juga nih pengalamannya. Oke, jadi kalau dari saya sebetulnya seperti mungkin entusias mobil listrik atau motor listrik lainnya sudah lama memantau di pasar itu ada apa aja. Yang namanya terbesar, yang paling terkenal di dunia itu sebetulnya kan Tesla. Tesla itu selalu menjadi benchmark di semua negara. Mobil listrik pertama, teknologi canggih dan sebagainya. Tapi ketika saya lihat Ioniq pertama kali itu di internet, saya lihat wah ini mobilnya unik sekali bentuknya ya, futuristis dan sebagainya. Dan kemudian buat saya yang paling penting mereka actually ada ATPM-nya di sini gitu. Mereka buka pabrik dan kemudian ada dealer, ada apa segala macam. Itu pertama yang membuat saya tertarik gitu. Dan ketika pertama kali saya coba, wah ini mobil ternyata jauh di atas ekspektasi saya gitu. Jadi bagus sekali gitu, terutama bahkan dibanding merek-merek Eropa pun saya bilang lumayan setara gitu sama Eropa. Jadi untuk saya Ioniq itu tidak hanya buat di Indonesia the face of EV, tapi itu sebuah mobil yang value for money-nya dibanding mobil normal pun
lebih tinggi dari yang lain-lain kalau buat saya. Walaupun harganya memang agak tinggi, tapi kalau kita lihat di segmen itu, saya kira sekarang kita ngomong Fortuner aja, Kijang Innova Xenix terbaru aja udah 600 jutaan gitu sekarang. Makanya memang ini inflasi ya, Pak, semua harganya naik. Padahal hybrid, betul. Jadi kenapa Ioniq ya itu dari segi value for money-nya tinggi. Dan kemudian memang ternyata dipakai sangat-sangat nyaman. Bahkan kalau pengalaman saya dengan Tesla lebih nyaman daripada Tesla dengan build quality dan material yang lebih bagus dari Tesla. Jadi buat saya, maaf ya kalau saya bukan maksud merendahkan Tesla atau apa, tapi itu yang pengalaman saya seperti Bukan itu. endorser ya Mas? Bukan endorser, bukan saya, bukan, maaf. Gak apa-apa, nanti kita juga akan mendengarkan dari Pak Yohanes dari Tesla. Maaf Pak Yohanes, bukan maksud mau itu, tapi kan karena itu Tesla tuh selalu menjadi benchmark soalnya. Iya. Benar-benar pemikirannya kalau listrik Tesla gitu kan, Betul, padahal masih betul. ada Ioniq ini, jadi yang gak Betul. kalah bersaing juga. Oke, saya juga mau ngajak Bapak Ibu yang mungkin masih ada di belakang area, boleh ya kita fokus untuk ngobrol di sini, nanti boleh siapkan pertanyaan juga kepada narasumber kita. Dan tadi diingatkan panitia juga untuk jangan lupa scan barcode karena nanti kita terakhir akan ada door prize. Wah, terima kasih sekali. Acara ini keren banget ada door prize-nya, jadi jangan lupa untuk di scan barcode-nya ya, yang baru hadir tadi juga untuk absensi. Nah, sampai salah tuh ngomongnya ya. Oke, saya mau lanjut lagi kali ini ke Parwani deh. Parwani kayaknya udah pengen ngomong sesuatu nih soal si mobil listriknya. Ada nggak sih pengalaman unik yang pesan gitu selama ini pas pakai mobil listrik? Iya, Bersama teman-teman komunitas juga mungkin. kalau kami pengalaman yang paling mengesankan ketika kita touring bersama ya. Jadi kalau tadi kan baru cerita tentang konvoi. Kalau kita sudah konvoi sekaligus touring Jakarta-Bali. Ya kan? Jakarta-Bali dengan dukungan SPKLU dari PLN kita sudah lewati. Jakarta-Bali no problem. Karena tiap titik-titik tertentu yang sudah dihitung oleh PLN, setiap 200 km sudah tersedia charging station. Walaupun masih ada beberapa yang kita sarankan. Nah, Jakarta-Bali kita menggunakan mobil listrik. Ketika kita melakukan konvoi itu sangat enak manuvernya. Konvoi memang identik dengan mobil itu tidak putus dalam barisan. Karena kalau satu sudah putus, satu ketinggalannya jauh. Bisa dari 1 kilo bisa puluhan kilo. Nah, dengan menggunakan mobil listrik ini memang kita harus punya captain route, kita harus punya sweeper, kita harus punya radio komunikasi supaya jarak antar mobil dan bagaimana kita menginstruksikan setiap mobil apakah manuvernya seperti apa. Dan itu enak sekali. Makanya saya sarankan itu kepada polisi. Polisi semua pakai mobil listrik buat patwal. Karena dia yang paling manuvernya paling enak. Tidak perlu akselerasi yang perlahan-lahan, tapi kita spontan, kita bisa langsung seperti laron, bus. Walaupun itu ada iring-iringan truk, tapi kita bisa melewati dengan sangat berkesan. Dan di antara teman-teman yang ada di sini peserta touring ke Bali, dan kita sudah lalui, pokoknya berkesan sekali menggunakan mobil listrik buat jalan-jalan touring. Wow, mantap. Jadi udah ada pengalaman touring ya di sini. Keren banget. Tepuk tangan dong untuk komunitasnya. Luar biasa. Jadi Pak Parwani, berarti komunitas koleksi kan juga udah touring nih, jauh ya kan. Nah, tadi kan mungkin fasilitas PLN apakah sudah sampai di semua titik-titik juga? Karena mungkin ada pertanyaan sebagai orang awam. Pernah nggak kehabisan baterai gitu kan? Karena udah butuh berapa hari. Kalau motor kan biasanya dorong aja juga bisa. Nah, ini mobil gimana? Melakukan perjalanan jauh dengan mobil listrik, terutama kita keluar kota, memang kita sudah harus punya manajemen perjalanan. Jadi seperti ini ada yang Dokter Asro, mana Dokter Asro? Nah, itu baru nyampe dari Gresik. Selalu Jakarta Gresik dan kita juga sering Jakarta Surabaya. Manajemen perjalanan kita perlukan. Kita harus mengetahui di mana kemampuan mobil kita, jaraknya. Pertama, range-nya kita harus tahu. Nah, dengan mengetahui range, kita kemudian mapping. Mapping di titik mana kita akan mengisi. Nah, kedua, kalau di titik itu ada bermasalah, kita punya planning seperti apa lagi, planning B-nya. Nah, alhamdulillah
Jakarta ke Bali misalnya yang pernah kita lakukan, kita sudah mapping, ternyata alhamdulillah bisa mencapai titik sesuai dengan yang kita rencanakan. Asalkan kesabaran yang disampaikan Om Antoni, kesabaran. Kalau menyetir mobil listrik tidak sabar, dalam arti kita selalu main gas, genjot-genjotan gitu, baterai cepat habis. Misalnya kita sudah menentukan charging di 200 per 300, tapi kita speednya kita tidak atur, kemudian kaki kita tidak sabar, kita selap-selip, yang itu memakan energi, maka yang harusnya 350 dalam 200 km habis, dan 200 km belum tentu ada misalnya. Nah itu menjadi problem. Kesabaran seperti disampaikan Om Antoni sangat penting, manajemen hati. Manajemen hati, jangan panas kalau kemudian diselap-selip, ya kita speed, sudah kita bisa hitung lah, kalau speednya sekian kita bisa sampai sekian. Itu kira-kira. Oke, ternyata keren banget ya punya mobil listrik ini, mengajarkan lifestyle yang berbeda sekaligus mengajarkan kita sebagai manusia juga untuk sabar karena memang ternyata ada hitungan kilometernya ya yang bakal habisnya luar biasa. Ini berarti memang ada road manager begitu ya. Makanya harus pakai walkie-talkie begitu. Kalau enggak nanti jangan ngebut dulu. Oke, ini menarik karena di sini sudah hadir Pak Dodi sebagai teman-teman dari komunitas. Kira-kira nih langsung aja kan kita tembak Pak Dodinya. Ada nggak saran, masukan juga kepada pihak PLN bagaimana sih ekosistem kendaraan listrik yang selama ini udah dijalankan? Mungkin ada sharing keinginan sesuatu atau mungkin masukan kepada PLN. Kalau saya boleh ada dari dua Pak ya, Arwani dulu ya, nanti semuanya satu-satu ya. Ya, saya ada dua keinginan atau dua harapan dari teman-teman di komunitas. Pertama Pak Dodi, di Jakarta memang selalu dan rata-rata orang sudah tahu digaungkan tarif khusus pemasangan atau instalasi baru, KWH baru dengan harga yang didiskon 90%, jadi 8,4 menjadi 850. Nah, yang jadi persoalan di level pelaksana, apakah itu ULP, apakah itu UP3, jadi unit pelaksana di lapangan, pemasang kadang tidak tahu. Jadi kita harus tiktokan dulu, kita harus report dulu, kadang kita harus sampai kepada level yang ada di DIS atau UID DKI, yang itu levelnya level provinsi. Padahal ini yang mestinya harus disosialisasikan sampai level bawah. Atas tarif itu mekanismenya seperti apa supaya kita tidak dipingpong. Kadang 850 belum termasuk NIDI, belum termasuk SLO, nanya lagi. Begitu ditanya bisa sampai jutaan. Nah, ini yang perlu disosialisasikan. 850 NIDI-nya berapa, SLO-nya berapa, kemudian bersih masang seperti apa. Nah kemudian apakah 11.000 atau 10.000, apakah satu fase atau 3 fase. Nah itu yang perlu disosialisasikan kepada kami dan kepada level di implementasi di lapangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak Dodi, ini mungkin perlu disampaikan, kita sudah sampaikan juga ke level direksi terkait dengan tarif SPKLU. Nah kalau ada SPKLU yang swasta bisa tarifnya lebih murah karena listriknya dapat lebih murah, kenapa PLN lebih mahal Rp200? Jadi mungkin itu ke depan supaya teman-teman juga lebih tertarik. Kalau di rumah sudah dikasih insentif, mudah-mudahan tarif yang di SPKLU juga dikasih insentif. Itu dua Mbak ya. Baik, duanya panjang ditampung sama Pak Dodi dulu ya. Kita ke Pak Angga nih. Ini teman-teman ada Iya. yang nyatat ya. Kalau saya lupa ini. Direkam live langsung Pak, tenang nanti dilihat lagi rekamannya. Pak Angga silakan boleh langsung. Ini Pak Angga, sudah siap dia. Cek. Ini untuk pertanyaan ke Pak Dodi. Iya, kira-kira saran, masukan atau punya wish apa gitu. Jadi gini Pak, untuk kami sebagai pengendara motor di sini, itu kalau misalkan tadi kan Pak Roni cerita tentang touring ya. Begitu kita punya legend touring di grid, yaitu Bang Maman di sebelah sana. Itu beliau itu sudah pernah touring pakai gesit, bahkan mungkin itu motor listrik yang pertama kali yang sampai ke sirkuit Mandalika. Iya. Entah kenapa beritanya next itu Universitas Budi Luhur itu ikut berangkat juga dan bilang pertama, tapi yang jelas yang pertama ke sana. Lalu Bang Maman ini udah sampai ke Sabang 0 km menggunakan motor listrik. Iya, cuman ya itu tadi Pak Rudi, kendalanya adalah
SPLU-nya itu masih tersebarnya kebanyakan di Jakarta atau Jabodetabek. Ketika kita ke arah luar itu mulai jarang SPLU di sana. Jadinya ya memanfaatkan tempat yang ada seperti pom bensin, Alfamart, musola segala macam itu. Lalu berikutnya ini kan yang diberi insentif itu dari pengguna mobil listrik ya untuk pemasangan tuh. Kira-kira bisa nggak pengguna motor misalkan yang bisa menunjukkan bahwa memiliki STNK motor listrik atau gimana juga mendapat tarif khusus? Ya, ini kan pasti akan menarik kawan-kawan juga untuk beralih. Apalagi kan harga BBM makin tinggi. Terus sudah gitu kemarin juga ada penyesuaian tarif listrik yang 3.500 ke atas. Ya mungkin biar kawan-kawan ini lebih tertarik yang mungkin rezekinya belum ada untuk membeli mobil listrik, bisa beralih dulu ke sepeda motor listrik dengan diiming-imingi insentif dari PLN dari masalah tarif. Ya, mungkin itu aja. Oke, ditampung lagi sama Pak Dodi ya. Sekarang saya ke Pak Antoni dulu, nanti terakhir ke Pak Hendro. Silakan Pak. Kalau dari saya, yang pertama isunya betul seperti Pak Arwani tadi bicarakan. Banyak teman-teman di komunitas kami itu bukan kesulitan tapi ada masalah dengan instalasi. Karena apakah dari UP3 lokalnya nggak tahu tentang promosi ini gitu ya, masih ditanya sana kanan kiri. Tapi ada juga yang melarang instalasi meteran kedua. Jadi dibilang, wah ini rumah sudah ada meteran, nggak boleh tambah meteran satu lagi gitu. Nah jadi ada teman yang sudah punya mobil listrik dari Mei itu belum bisa pasang wall charger karena dilarang oleh petugasnya untuk memasang meteran kedua. Nah ya jadi memang saya kira itu sosialisasinya mungkin mesti lebih ini lagi ya. Maaf Pak kalau saya bicara sekali lagi yang sama. Dan yang kalau buat saya kedua untuk betul-betul meningkatkan keyakinan masyarakat untuk bisa menggunakan atau beralih ke mobil listrik, yang terpenting adalah infrastrukturnya. Nah infrastruktur yang saya maksud adalah SPKLU antar kota. Jadi sebetulnya SPKLU di Jakarta sudah banyak sekali, yang fast charger bahkan yang di Damri Pool itu 200 kW. Tapi buat saya kok yang di kota itu tidak perlu segitu banyak dan segitu tinggi. Karena seperti Bapak tadi bilang 90% pengguna itu ngecharge di rumah. Jadi setiap hari ngecharge pasti full. Ketika mau keluar kota justru disitulah yang kita butuhkan fast charger dan banyak. Jadi bukan dari frekuensi di antara jarak SPKLU-nya itu harus pendek. Saya rasa harus mungkin setiap 50 km ada satu SPKLU, tapi di setiap SPKLU pun harus lebih dari satu unit charger. Nah ini juga beberapa member kita, teman saya itu di belakang Pak Miko, kemarin dari Semarang balik ke Jakarta. Ketika mau charge di Jatilengeh, ada konvoy Ioniq 5 biji dari dari Bali G20, polisi militer 5 biji. Ya sudah dia di situ nungguin. Terus dia lagi pikir-pikir, oke nggak apa-apa nunggu, asal nanti apakah nanti di sananya saya juga nunggu. Bener aja setelah dia nunggu sampai di berikutnya di 208 nunggu lagi 5 mobil lagi. Nah ini menjadi suatu masalah besar ketika liburan Desember ini ataupun nanti liburan tahun depan Lebaran ketika sudah lebih banyak populasinya dan kita satu lokasi cuma satu dan setiap 200 kilo baru ada satu gitu. Nah itu saya kira itu yang harus menjadi fokus. Mungkin jangan terlalu banyak di Jakartanya tapi di antar kota. Kalau saya itu sih yang keduanya. Oke, menjelang liburan juga ya ini ya sekarang akhir tahun ya. Berapa jam tuh nunggunya itu Pak? Ya lama, minimum 5 jam itu, 5 jam. Baru full soalnya. 5 jam kali 2. Iya. Baik. Silakan Pak Hendro. Ya, terima kasih. Kalau di Cosmic sih mungkin rata-rata udah paham ya cara penggunaannya. Cuman ada beberapa memang kalau kadang kan motor listrik keterbatasannya beneran di baterai gitu kan. Nah mungkin ya balik lagi SPLU mungkin agak diperbanyak sama tokennya kalau bisa jadinya kita
bayar sesuai dengan penggunaan gitu kan, atau mungkin bisa kerjasama juga dengan kafe-kafe atau apa. Jadi kayak dulu sistemnya kayak telepon umum gitu loh. Jadi di kafe kita sambil hangout, sambil nongkrong, kita bisa ngecas di kafe gitu kan. Nongkrong kan biasanya minimal sejam 2 jam gitu kan. Nah itu lumayan tuh gitu. Nah kalau kayak bisa pakai token atau pakai apalah sistemnya, mungkin sekarang lebih digital, lebih mantep lah gitu. Tapi jadi outlet dari PLN juga untuk penjualan listriknya juga bisa lebih banyak gitu kan. Kita nggak enak kalau misalnya kita nongkrong di kafe numpang ngecas ya gitu. Ya nggak bayar kan nggak enak gitu. Kayak sementara kebutuhan yang disedot ke dalam baterai juga banyak sebetulnya. Kalau masih handphone numpang ngecas nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk udah motor listrik, sepeda listrik, ya gimana nih caranya gitu kan. Tapi kan juga kalau si kita bayar ke pengelola kafenya nanti kena lagi. Dia nggak punya UPTL, kena undang-undang dia penjualan listrik ilegal. Gitu. Ya dari kita sih begitu aja Mbak. Oke, ini menarik ditampung semua dengan Pak Dodi karena memang ada pertanyaan terakhir juga sebagai orang awam kan banyak juga orang masih ragu ya Pak untuk pakai mobil atau motor listrik ya tadi. Salah satunya memang karena SPKLU-nya masih terbatas. Mungkin tadi Pak Antoni bilang di Jakarta atau di Jabodetabek udah banyak tapi sebenarnya kan tempat nongkrong kita mungkin di mall nggak semua mall ada ya kan. Dan kalaupun ada paling cuma 1 atau 2 pengisian. Jadi ketika ada 5 mobil masuk ya sudah harus gantian gitu kan. Nah ini gimana nih Pak? Ada di jangka panjangnya seperti apa dari PLN? Terus udah gitu kan untuk merangkul komunitas biasa kan tadi kita suka kan di jam 10 malam ya ke atas ada gimmick-gimmick promo gitu. Nah nanti ke depannya jangka panjang dari PLN juga bagaimana? Baik, terima kasih, bagus sekali dan banyak masukan ya. Saya minta teman-teman mencatat ya. Cuman saya terus terang agak surprise juga. Ternyata di lapangan masih ada beberapa treatment yang berbeda gitu ya dengan apa yang kita gariskan. Nah, terima kasih Pak, saya juga baru dengar ini dan tentu ini menjadi PR besar bagi kami untuk menyelaraskan kebijakan itu, kemudian tadi melakukan sosialisasi dari segi SPLU. Kami sebetulnya sudah menyediakan di banyak tempat, termasuk Pak model pembayarannya tidak hilang gitu ya. Saya paham nih yang tadi yang disampaikan. Jadi kita misalnya beli token 20.000, selesai ngisi cuma 10.000, kemudian ditinggal itu bisa dipakai orang gitu. Nah sekarang kita perlahan-lahan kalau misalnya kita beli token 20.000, kita pakai 10.000, 10.000-nya itu masih bisa kita ambil depositnya. Dan sebetulnya murah Pak. Kalau Bapak bilang tadi mungkin berapa ya di kafe? Cek. Memang kalau di kafe minta izin ngecas tidak seperti handphone ya. Tapi rasanya kan kalau baterai sepeda motor cuma 1,5 kWh ya? 1,5 kWh kali ya 2.000 rupiah lah. 3.500 ya. Masih oke jadi Pak? Jajannya aja 50.000 ya. Jadi profit margin dari kafenya masih ketutup lah ya Pak ya. Kira-kira. Nah untuk itu kami akan bekerja sama dengan pengelola kafe. Artinya ini supaya tidak ditangkap pemerintah jualan listrik, ini bisa dibundling dengan jasa atau fasilitas dari kafe tersebut. Sama menyediakan charger misalnya ya, itu free dan tidak dianggap penjualan. Ya. Nah kemudian tadi mengenai tarif ya, apakah di luar maupun di rumah, ya tentu kalau tarif ini akan menjadi masukan bagi kami karena ini sudah seragam tarif ini ya dari PLN pusat, kemudian kami unit induk distribusi ke UP3. Ya, yang lainnya mungkin nanti ya bisa kita respon, tapi terima kasih betul Pak. Ya ini kita kalau nggak ngomong seperti ini, beberapa informasi tadi tidak sampai ke kami. Terima kasih Pak, ini menjadi masukan berharga bagi kami. Baik, senang banget. Jadi hari ini juga banyak insight-insight baru yang kemudian nanti juga step by step begitu ya Pak ya. Semakin baik pastinya, apalagi nanti menjelang tahun 2023 juga semakin baik lagi untuk memfasilitasi teman-teman komunitas dari mobil dan motor listrik. Pertanyaan terakhir Pak Dodi ini ya, ini kan untuk para anggota dari komunitas motor dan mobil listrik ini akan nanti menjadi agent of change untuk ekosistem kendaraan listrik makin besar dan meluas dari Bapak bagaimana? Oh oke. Pak Hendro punya lebih besar suaranya. Cek. Nah iya. Silakan. Ya pertama saya apresiasi ya. Ya. Belum ditunjuk agent of change saja,
ini komunitas-komunitas sudah memerankan agent of change ya. Nah, barangkali selanjutnya kita akan lebih banyak lagi event-event ya untuk mengingatkan kita bahwa kita memang bersinergi, bahwa kita memang sama-sama memikirkan generasi ke depan ya, sama-sama ingin anak cucu kita juga bersih. Tapi menurut saya tadi saya tertarik dengan Pak Antoni nih, kenyamanan Pak. Kalau kenyamanan itu nggak usah dicolek-colek orang, kalau udah ngalamin sendiri pasti udah beralih ya. Jadi saya kira ini langkah awal bagi kita untuk berkumpul, mungkin nanti tidak melulu touring ya. Kita mungkin ada gathering apa gitu ya. Nah ini insya Allah nanti mohon juga teman-teman bisa mungkin lebih banyak lagi coveragenya kepada teman-teman komunitas lain, mungkin di hari libur misalnya ya, supaya lebih banyak lagi. Mungkin kalau sekarang ada yang ngantor dan lain-lain. Terima kasih. Ya. Oke, jadi nanti gathering kayak gini semakin banyak, sosialisasinya juga semakin meluas gitu ya. Jadi makin banyak anggotanya gitu, dan semakin banyak orang yang juga berubah lifestyle-nya menjadi lebih hijau. Nah, saya mau buka kesempatan sesi Q&A mungkin untuk bapak-bapak, bapak ibu yang mau bertanya. Nggak bapak-bapak aja sih, bapak ibu di sini juga. Siapa juga mungkin mau sharing gitu atau ada keluhan apa selama ini, boleh di belakang, Mbak. Mbak sudah ada yang tunjuk tangan, boleh dibantu di bagian belakang ada mic-nya. Ya, 1, 2 ya kalau boleh. Ada lagi yang mau tanya? Oke, 1 dulu aja ya. Baik, di sebelah situ, sebelah dekat luar. Oh, suaranya nggak ada. Boleh di up? Yes, sudah. Ini kalau nggak salah tadi Bapak sebutkan sesepuh ya, senior. Senior kami di Grid. Ini yang touring sampai Sabang ya. Wah, pertanyaannya apa nih? Coba mic-nya bisa atau Cek. Iya, coba. Cek. Cuman ini kayaknya yang bagus nih, boleh diambil nih. Mau pakai mic saya aja? Iya, nih. Yang ini. Gak apa-apa Pak, soal Bapak kan mau ditanya Pak. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, saya itu memang hobi jalan jauh. Jadi memang saya touring Mandalika, pulang pergi Mandalika, Jakarta, Sabang, 0 km pulang pergi. Itu sekitar 19 hari ya. Jadi selama perjalanan itu kesulitannya itu adalah dari pengecasan ya. Pengecasan itu sangat sulit sekali. Jadi selama itu, jadi saya memang mengedukasi sebenarnya. Saya itu mengedukasi bahwa kendaraan listrik itu kuat sebenarnya. Kuat dari sisi manapun ya. Misalkan terjang banjir, dia nanjak, segala macam itu kuat. Dari sisi durability-nya itu udah baik ya. Dan di situ sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ngecas di mana. Nah itu yang jadi sering tanda tanya ya. Jadi saya harap rencananya dalam waktu dekat akan melanjutkan touring keliling Indonesia. Jadi saya itu rencana mau ke Sulawesi dan Kalimantan. Nah, jadi saya harap minimal di kantor-kantor PLN disiapkan SPLU atau mendukung minimal dibukakan pintu lah. Dibukakan pintu untuk kami saya bisa ngecas gitu Pak. Ya, terima kasih itu aja Pak. Baik, silakan Pak Dodi langsung menanggapi. Saya jawab ya. Jadi Pak, kalau untuk sepeda motor itu bebas dan gratis ngisi di kantor-kantor PLN. Ya. Sekalian kalau mau sholat, kalau muslim silakan, mau ikut tidur barangkali di sana gitu ya. Ada makanan juga Pak? Ya? Ada makanan juga? Ya kalau ada di sana saya yakin pasti ditawarin lah ya. Saya dari Jakarta misalnya di Sulawesi ya. Kalau misalnya agak dipersulit pakai nama saya boleh Pak. Wah. Mudah-mudahan sakti nama saya ini, kasih.
Oke mantap, berarti semoga makin nyaman ya Pak ya nanti touringnya. Nanti titip salam juga buat teman-teman PLN yang ada di daerah juga bagaimana mereka bisa tetap mensosialisasikan nih tentang program ini. Oke masih ada waktu lagi untuk satu penanya terakhir, ada yang mau sharing juga mungkin? Atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Oke kalau gitu boleh dong kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber kita yang ada di depan. Luar biasa, thank you. Mungkin sebagai penutup Pak Dodi ingin menyampaikan sesuatu? Baik, jadi teman-teman terima kasih ya. Tadi kita sudah sama-sama konvoy bukan touring dan kemudian juga sharing pengalaman dari komunitas sepeda motor maupun mobil. Dan ini tentu menjadi banyak masukan buat kami, banyak PR dan percayalah bahwa PLN sangat berkomitmen untuk mendukung percepatan perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Untuk itu kami juga membuka pintu seluas-luasnya. Mari kita bekerja sama di kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kita kerjasamakan. Dan mari kita tidak bosan-bosannya, henti-hentinya memberikan testimoni, memberikan ajakan. Ya, bahkan nyebut merek juga boleh ya. Karena kalau memang itu demi kebaikan kenapa tidak gitu ya. Itu saya kira, terima kasih, apresiasi sekali lagi. Terima kasih. Baik, boleh kita beri tepuk tangan untuk Pak Dodi, ada juga Pak Arwani, Pak Angga, Pak Hendro, dan Pak Antoni boleh kembali ke tempat. Pak Dodi tetap di panggung dulu ya Pak ya. Nah, saya mau ngajak Pak Dodi untuk tetap di panggung karena untuk menyerahkan sertifikat kepada Ibu Kepala Sekolah SMKN 55 karena sudah berkonversi menggunakan kendaraan listrik. Dan Ibu boleh mengajak dua muridnya juga yang melakukan proyeknya, siapa namanya? Ada Zaid Fatih dan juga Adrian Rendra. Boleh dong beri tepuk tangan untuk SMKN 55. Baik, yang akan didampingin oleh kepala sekolah juga. Dan juga ada Pak Guru, Pak Suprayitno. Baik, nanti kita ngobrol-ngobrol ya Bapak dan Ibu. Tapi sebelumnya kita mau memberikan sertifikat oleh Pak Dodi. Boleh dibantu diabadikan juga. Silakan kepada teman-teman panitia untuk memberikan sertifikat kepada Kepala Sekolah SMK 55 sudah berkonversi menggunakan kendaraan listrik dan ini adalah murid-murid yang ikut membantu membuatnya dan juga guru. Boleh agak ke tengah kali ya Pak ya. Nah, nanti kita mau sharing, mau nanya-nanya ya. Boleh? Boleh dong kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Wow, luar biasa. Terima kasih. Keren sekali. Pak Dodi, kami persilakan untuk duduk kembali. Tapi untuk Ibu Kepala Sekolah boleh dong bergabung bersama saya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit di sini boleh ya. Nanti boleh juga mau ditambahin sama Pak Guru juga boleh ya. Mic ya, boleh minta ada mic? Cek. Oke, sebagai kepala sekolah dari SMKN 55 kita juga penasaran ya Bu ya. Ada satu lagi mic ya, boleh untuk Pak Guru? Kenapa akhirnya nih mengubah motor bensin menjadi motor listrik nih pada akhirnya dan kemudian prosesnya boleh cerita sedikit? Prosesnya Bu gimana? Terima kasih Mbak. Ya. Boleh di-up suaranya Ibu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mengkonversi motor bensin menjadi motor listrik itu sebetulnya mendapat tantangan dari PLN ya. Jadi kita mendapat tantangan dari PLN untuk bisakah SMK 55 mengkonversi motor BBM menjadi motor listrik. Tentu kita menerima tantangan tersebut dan alhamdulillah anak-anak kita bisa ternyata gitu ya. Sebelumnya memang kita juga pernah membuat sepeda listrik gitu sebelumnya. Jadi maka tantangan ini kita terima dan alhamdulillah berhasil. Wow, tantangannya akhirnya berhasil. Nah, tapi biasanya kalau tantangan ada sedikit hambatan atau mungkin ada tantangan, sulit nggak sih mencari komponennya? Mungkin Pak Guru nih juga yang menemani anak-anak juga. Gimana nih Pak? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Mbak,
pada saat kita mencari komponen motor listrik itu hampir di Jakarta susah sekali untuk nyari penjual komponen. Kita dapat malah di Bekasi jauh. Oke. Iya. Sedikit jauh tapi nggak terlalu jauh lah ya. Betul. Oke, jadi agak susah mencari komponen tapi bisa. Nah sebenarnya kembali lagi biayanya mahal nggak sih Bu pada akhirnya? Untuk biaya itunya lumayan mahal ya. Oke. Jadi per unit kita menghabiskan sekitar 18 juta. Oke, 1 unit 8 juta Ya. akhirnya menghabiskan biayanya ya. Nah mungkin terakhir nih, sempat terpikir nggak sih untuk akhirnya membuka khusus untuk modifikasi kendaraan listrik akhirnya? Anak-anak tuh tertarik ketika mereka sudah mulai mengerjakan, mereka sangat tertarik. Mungkin ketika mereka lulus, dia bilang kalau memungkinkan pingin juga buka. Pengen juga ya buka ya, karena udah tahu gitu cara bikinnya gimana. Buka gini kan pasti banyak juga orang yang tertarik gitu. Nanti siapa tahu kalau bikinnya banyak, harganya jadi sedikit lebih miring ya Pak ya. Amin. Oke, tapi sebenarnya proses pembuatannya berapa lama dan akhirnya anak-anak sendiri ada kesulitan nggak dari pihak guru yang menemani? Iya. Pertama kali kita mengkonversi itu memang ada kendala ya, karena kita baru pertama kali merakit sepeda motor. Untuk yang pertama itu kita hampir 2 bulan untuk bisa jadi 1 unit. Tapi berikutnya dalam waktu sekitar 4 bulan kita bisa sampai 5 unit. Jadi pertama itu memang yang susah untuk merakitnya, tapi dari pertama itu kita jadi pembelajaran. Jadi setelah itu pasti jadi udah ngerti lah ya, lebih mudah, dipermudah lagi jalannya dan nanti udah makin tahu akhirnya nanti bisa buka. Oke, kita mau ngucapin congratulations sekali lagi untuk SMKN 55. Terima kasih Ibu dan Bapak. Terima kasih sama-sama Mbak. Iya, mungkin ada pengen ngomong ke murid-murid di sini. Disampaikan congratulations kerja kerasnya udah berhasil untuk menjalankan tantangan dari PLN begitu ya Bu ya. Pasti bangga sekali. Terima kasih Ibu sekali lagi atas waktunya. Oke, kita beri tepuk tangan dong untuk SMKN 55. Nah sekarang saya mau ngobrol sama seseorang yaitu Pak Yohanes. Sudah hadir Pak Yohanes? Halo Pak Yohanes. Nah, saya mau ngobrol dengan Pak Yohanes, boleh dong maju ke panggung dong Pak. Nah, Pak Yohanes ini kalau tadi kan kita sudah mendengarkan sedikit dari Pak Antoni sebagai komunitas Ioniq ya. Kalau ini dari Tesla, tepuk tangan untuk Pak Yohanes. Boleh Pak. Apa kabar sore hari ini Bapak? Baik Bu. Baik, sapa-sapa dulu Bapak Ibu yang ada di sini Pak Yohanes. Iya, saya telat ini. Ada Pak Dodi tadi. Halo Pak, apa kabar Pak? Iya teman-teman semua. Oke, nah Pak Yohanes ini kan dari Saya nih. sendirian ya? Sendirian di sini. Iya, ini eksklusif nih, kayak khusus nih ke Pak Yohanes nih kan mau sharing cerita. Nah, mobil Tesla kan biasanya juga orang-orang pemikirannya mobil listrik ya kan. Nah, mobil listrik udah dong jadi begitu aja. Tapi Pak Yohanes memodifikasi mobil Tesla. Boleh di-share gimana tuh kenapa memodifikasi akhirnya si mobil Tesla itu? Gimana ya, saya suka mobil, memang pertama hobi mobil. Terus kedua komunitas teman-teman juga modifikasi juga banyak. Terus jadi waktu ngelihat Tesla ini kayaknya di luar negeri itu banyak sekali di sosial media. Itu kalau dimodifikasi itu keren banget gitu. Nah jadi aslinya sih dari situ. Terus pada bilang sih ini mobil listrik dimodifikasi lu yakin gitu. Nah jadi pengalaman baru juga sih karena teman-teman nggak ada yang pernah make, nggak ada yang pernah dimodifikasi. Semua pada takut. Nah saya tanya sama modifikatornya, kamu berani nggak gitu? Dia bilang dia berani, kalau lu berani gue berani gitu, karena kan kamu yang ngerti gitu kan. Jadi ternyata memang basically mobil listrik luar biasa sih. Sama seperti mobil konvensional pada umumnya, bisa dimodifikasi dan hasilnya juga menurut saya keren sih. Suka aja gitu. Oke, jadi awalnya terinspirasi dari orang-orang di luar yang punya mobil Tesla, bisa ya ternyata modifikasi. Nah tapi kemudian nyari modifikatornya, nih susah nggak? Karena nggak mungkin, pasti kan kalau orang modifikasi mobil biasa udah banyak nih di bengkel-bengkel kan. Nah ini gimana? Waktu itu nyarinya gimana? Kok bisa dapet? Iya pas lagi nyari teman-teman rekomendasi, dari rekomendasi kita coba ketemu dan setelah ketemu diskusi,
saya bisa trust dia karena ngelihat hasilnya juga. Jadi akhirnya diyakinkan bahwa memang partnya semuanya ada. Jadi kita import partnya semua. Di sini dia tinggal pasang dan memang dia spesialisasi di situ. Begitu. Oke, jadi cara cari tahu berkualitas apa enggaknya memang pengalaman modifikasinya udah banyak begitu ya. Betul. Jadi kita juga nggak sembarang naruh mobil kita di situ. Betul. Oke, nah selain itu tanggapan orang-orang pada akhirnya tahu, setelah tahu, oh ternyata Tesla ini bisa dimodifikasi itu gimana? Ya buat teman-teman yang pengen modifikasi, mereka ngelihatnya, oh jadi bisa ya. Dan si bengkel modifikasi juga punya relasi-relasi yang dikasih tahu sama dia kalau mau bisa dikerjakan. Ini buktinya gitu. Oke, ini saya jadi penasaran yang dimodifikasi apa aja dan kemudian ada nggak mungkin kan orang-orang kalau misal modifikasi motor sering banget nih akhirnya ngelanggar peraturan lalu lintas karena sebenarnya nggak boleh pakai komponen itu. Nah kalau di Tesla sendiri ini gimana? Ada nggak sih sisi aturan lalu lintasnya sendiri dalam memodifikasi mobil? Iya, saya modifikasinya yang nggak ekstrim, jadi yang aman-aman aja. Jadi kaki-kaki dipasangin air suspension, kemudian pelek diganti. Jadi kaki-kaki lah ya, bagian fitment dibikin supaya tongkrongannya itu keren kalau lagi dikandasin gitu. Dan apa tadi ya, safety sih, safety-nya nggak ada masalah. Oke. Saya coba keliling Jawa kebetulan kemarin liburan. Saya ketemu Pak Antoni ini kenalnya bukan di sini ya Pak Antoni ya. Di mana tuh? Saya kenalnya lagi di Surabaya. Pak Antoni lagi nge-charge Ioniq, saya lagi nge-charge Tesla gitu. Jadi baru pertama kali saya bilang selama perjalanan saya dari Jakarta ke Jawa Timur, baru Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian ke Malang sebenarnya pas pulang lagi nge-charge di Surabaya baru ketemu satu orang yang nge-charge-nya bareng-bareng. Nah, itu Pak Antoni waktu itu. Nah jadi teman Pak di situ akhirnya kita. Iya. Jadi temenan, terus Pak Antoni juga masukin saya di grupnya, grup EV, akhirnya jadi grup Ioniq ya. Dan sekarang udah 90 tadi ya, 90. Jadi lumayan nih Pak, jadi makin banyak orang yang suka EV ya, jadi buat saya juga nyaman banget. Kalau saya beli Teslanya kan sebelum Pak Ioniq keluar Pak di sini gitu, jadi memang pilihannya ke sana gitu. Kalau kata Pak Dodi yang mana aja nggak masalah ya Pak ya. Yang penting mobil listrik. Iya, mau Ioniq, mau Tesla, yang penting listrik. Ya, pengalaman saya sih Pak Dodi nyaman sekali ya. Tadi kan ditanya dimodifikasi. Saya bawa mobil itu air suspension, saya bawa sampai ke Semarang. Saya nginep di Semarang, saya ngecas di Semarang. PLN-nya orang-orangnya juga ramah-ramah Pak. Ya, tapi pada saat ada kondisi tertentu, misalnya lagi problem, itu security-nya nggak ngerti. Jadi terus waktu saya cari hotline, nggak ada juga, nggak ada informasi. Mungkin itu masukan aja ya Pak Dodi ya. Jadi yang on the ground langsung security. Nah pas saya bawa ke Semarang, kemudian sampai ke Surabaya dan Malang, di Malang security-nya itu, waduh itu lebih cakep lagi Pak. Saya kasih tip aja nggak mau Pak, gitu. Jadi orangnya benar-benar sopan, kemudian benar-benar siapa gitu. Jadi seru ngelihat security-nya. Jadi saya suka pengalaman dengan PLN, nyaman sih. Cuma memang kekurangannya hanya satu itu aja Pak. Waktu kita tanya mereka nggak ngerti sama sekali. Jadi cuman ya ini Pak, ya begini gitu. Kita nelpon pun juga nelpon siapa, kenalan ada beberapa di PLN Semarang. Jadi akhirnya kita kenalan. Terus ketemu Pak Antoni lumayan karena kita jadi bisa sharing pengalaman di Semarang gimana, di Surabaya gimana, perjalanan pulang ke Jakarta bagaimana. Nah itu lumayan, jadi membentuk komunitas. Nah jadi komunitasnya udah siap dan problemnya tetap satu Pak, tetap sama tadi Pak Antoni bilang, kalau kita rombongan akan sulit karena cuma satu dan jaraknya kadang-kadang masih terlalu jauh. Mungkin itu investment buat swasta juga terbuka ya harusnya ya Pak. Kemarin kita udah ngobrol itu ya Pak Antoni ya, kalau swasta bisa masuk, bisa menambah jumlah electrical SPKLU akan lebih menolong. Oke, jadi ternyata memang di tempat pengisian juga menjadi ajang silaturahmi begitu ya? Silaturahmi, karena kita nunggu ya. Sambil nunggu, soalnya kan nggak cuma 5 menit gitu, beberapa jam. Ini teman-teman pasti orang-orang yang sabar punya semua. Pak Dodi mau langsung menanggapi nih. Oh ada Pak Dodi, silakan. Cek. Ini Pak. Iya silakan. Izin nih. sebentar ya, ini saya kira sangat, duduk Pak silakan. Ini sangat penting bahwa perbanyakan SPKLU tidak mungkin hanya dilakukan oleh PLN.
Untuk itu PLN membuka peluang, Pak. Nah, mungkin yang di sini semua bisa menjadi pengusaha SPKLU. Wah, ide yang sangat bagus, Pak. Kami terbuka dan sekarang juga sudah banyak. Kira-kira kalau di Jakarta ini 40% milik swasta. Tapi kalau swasta biasanya untuk pemakaian sendiri. Di apartemen, kemudian di perkantoran. Oh, iya, Nah, tapi iya. bahwasanya itu bisa sudah, pembagian keuntungannya juga rasanya sih lumayan. Ya, ini sebagai contoh ya. Membayar ke PLN-nya 1.600, menjualnya 2.400. Nah itu masih bisa untung 800. Kalau membelinya curah, maksudnya listriknya besar, tegangan menengah, itu bisa membeli Rp777, dijual 2.400. Syarat ketentuan berlaku, mari yang berminat hubungi kami, silakan. Wow, keren promosi Jadi Pak udah Dodi. terbuka. Thank you Pak Dodi. Baik, terima kasih Pak Dodi. Ini ide yang keren banget ya, menyambut 2023. Luar Ada biasa. lagi nih berarti ide bisnis baru, gimana bisa kerjasama dengan PLN juga. Karena memang Betul. ternyata nanti kedepannya bakal butuh banyak ya kan Iya, kita. butuh banyak banget, betul. Oke, ini pertanyaan terakhir buat Pak Yohanes juga nih, akhirnya. Tips untuk yang teman-teman yang mau modifikasi motor listrik atau mobil listriknya seperti apa gitu kan. Tetap harus menaati peraturan yang berlaku juga Oh ya. iya, betul. Terus kemudian hasil modifikasinya gimana nih? Puasnya 1-5 gimana skalanya? 1 sampai 5 ya, Iya. 5 mentok ya. Saya rasa di 5 sih. Puas banget ya Heeh. dengan hasil modifikasi Saya ya? kalau diminta di macam-macamin saya nggak mau lagi. Udah ini aja udah nice karena itu taste saya memang seperti itu gitu. Paling saya modifikasi setirnya ya jadi kayak pilot yang di pesawat gitu. Oh, setirnya ya, Ya. baik. Oke, pilot di darat. Itu seru juga. Seru ya. Oke, tadi tipsnya juga mau buat teman-teman yang mau modif gimana? Ya buat teman-teman yang mau modif, saya rasa teman-teman di sini ada modifikator handal juga ada di sini. Jadi tinggal konsultasi, saya rasa semua part itu ada dan aman karena kan langsung dari luar negeri, langsung diinden, dipasang di sini oleh profesional. Di Jakarta juga banyak sekali yang profesional untuk pasang itu. Jadi ya nggak perlu khawatir sih. Paling Saya rasa PO seperti ya? itu. PO pasti ya, butuh waktu memang lebih panjang gitu. Jadi harus siapin waktu aja ya, menunggu Iya. kesabaran kembali. Betul, Kan betul, orang-orang yang betul. punya mobil dan motor listrik ini kayak sabar-sabar ya. Sabar-sabar semuanya. Kalau nggak sabar pasti nggak beli mobil listrik ya. Karena baik. nge-charge-nya aja nunggunya lama Pak gitu kan. Aduh seru banget kita ngobrol-ngobrol. Kita beri tepuk tangan dong untuk Pak Yohanes. Oke, Terima kasih thank you, testimoninya. thank you. Luar biasa, aduh senang sekali Bapak Ibu. Hari ini kita sharing-sharingnya. Nah kita udah sampai di salah satu acara puncak. Kita mau bagi-bagi door prize, siapa yang mau? Wah kagak ada yang mau nih kayaknya. Hadiah door prize-nya mau tahu nggak apa? Kompor induksi. Wow, keren banget kan. Jadi kita harus mendukung dan mengganti lifestyle kita juga pastinya. Jadi kita mau bagi-bagi door prize dari PLN untuk Bapak Ibu yang sudah datang pada sore hari. Tadi udah pada scan barcode kan ya. Nah kalau gitu saya mau langsung mengundi yang pertama. Apakah langsung keluar namanya di layar atau bagaimana? Di layar ya? Oke, langsung kita lihat saja ke layar pemenangnya juga. Jadi kita ada 3 pemenang hari ini. Untuk door prize yang pertama, undian yang pertama jatuh kepada, kita pakai Wheel of Fortune ini ya. Tuh, sudah ada di layar. Boleh kita saksikan bersama-sama. Mari kita 3, 2, 1, putar. Oke, kita lihat di layar. Siapakah yang mendapatkan door prize yang pertama? Kita panggil satu kali. Oh, saya nggak kebaca. Saya ke sini aja deh. Siapa namanya? Ini nggak salah, Pak. Ini namanya Pak Yohanes Shoni Alirik. Ini Bapak kan? Iya, Bapak mendapatkan door prize yang pertama. Yeay! Ini nggak curang ya, ini kita main Wheels of Fortune, semua nama yang hadir, yang scan barcode memang ada di sini. Pak Yohanes boleh ke depan dulu ya Pak ya. Oke, kita akan spin yang kedua, pemenang yang kedua. 1, 2, 3, spin. Oke, untuk pemenang kedua selamat untuk Bapak Darmawan. Yeay! Wih, banyak teman-teman komunitas ya di sini, luar biasa. Selamat Pak, bawa oleh-oleh buat Ibu di rumah ya. Oke, kita spin lagi ya. Kita masih ada satu lagi ya, satu lagi door ya. 3, 2, 1. Ready spin?
Aduh, siapa ya kira-kira hari ini? Selamat untuk Pak Emir Ferdian. Pak Muhammad Emir Ferdian, boleh? Pak Emir. Wah, Pak Emir dipanggil teman-temannya nih dapat hadiah door prize. Yeay, Pak Emir. Oh, nggak ada? Oh, beneran nggak ada? Oh, nggak ada. Oke, itu kita putar lagi ya? Oh, oke. Kita putar lagi ya kalau kayak gitu ya. Baik, kita putar lagi ya kalau gitu. 1, 2, 3, spin. Oke, siapakah yang mendapatkan door prize kita adalah ini ibu kayaknya namanya, Ibu Jasmine. Yeay. Oke, selamat Bu Jasmine, boleh ke panggung. Nah, ternyata saya baru tahu ada satu lagi, jadi ada 4. Oke, kita putar satu kali lagi ya. 3, 2, 1, spin. Dan selamat untuk Bapak Suprayitno. Bapak Suprayitno. Yeah. Oh, Pak Guru. Ya ampun, Pak Guru rezekinya. Wah, Pak Guru mantap. Bisa dipakai di sekolah juga ya, Pak. Oke, selamat kami ucapkan kepada 4 pemenang door prize kita. Dan berkenan untuk Pak Dodi untuk menyerahkan door prize hadiah kepada para pemenangnya. Sambil kita foto bersama. Selamat ya. Luar biasa. Akan mendapatkan kompor induksi. Wah, keren banget nih PLN. Sering-sering dong Pak Dodi. Oke, Pak Dodi boleh berfoto di tengah? Oke, dan setelah ini kita masih ada 3 hadiah lagi ternyata. Wow, masih ada 3 hadiah lagi. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya untuk 3 hadiah lagi. Kita masuk lagi. Oh, dapat jam. Dapat jam Matoa. Terima kasih PLN. Kita putar ya. Kita langsung lihat spin wheels-nya. Wheels of Fortune-nya. Ya. 3, 2, 1. Ya, spin. Silakan. Kita akan memilih 3 pemenang. Selamat untuk wow, tipis. Bapak Maman Suparman. Siapa Pak Maman? Pak Maman? Oh, sedang sholat. Kita tunggu 3 detik lagi. Baik, sedang sholat berarti nanti diberikan panitia atau bagaimana? Oke, sambil ditungguin ya. Oke, untuk yang kedua, pemenang kedua kita putar wheel fortune-nya. 3, 2, 1, spin. Dan selamat untuk Bapak. Wah, namanya sudah ada di layar ya. Bapak Arwani Hidayat. Mana nih Pak Arwaninya? Oh, ada di belakang. Mantap Pak. Bapak beruntung sekali hari ini Pak. Dapat mendapatkan jam. Oke, masih ada 1 nama terakhir, yuk kita spin yuk. 3, 2, 1, spin. Dan selamat untuk Siswo, Pak Siswo. Ada Pak Siswo? Lagi ke toilet? Lagi sholat? Oke, nggak apa-apa. Ya mau digantiin dulu nggak apa-apa ya. Pokoknya ada ya pasti ya.
Boleh tadi kepada dua nama yang sebelumnya kalau misalnya ada teman-teman komunitasnya untuk menggantikan? Iya. Oke, kepada pemenang dan juga teman yang menggantikan, rekan-rekan yang menggantikan boleh minta tolong. Tadi ada Pak Mamat ya, Pak Mamat digantiin ya. Tadi Pak Mamat digantiin, tuh Pak Siswo digantiin. Sama tadi juga ada narasumber kita juga dong mendapatkan hadiah. Silakan langsung, dan untuk menyerahkan saya mohon Bapak Eko dari PLN untuk boleh naik dan memberikan hadiah kepada pemenang door prize kita kali ini. Naik dong ke panggung, Bapak. Mohon naik ke panggung, naik ke panggung. Iya, iya, biar fotonya terlihat lebih tinggi gitu ya. Iya, ada lagi sudah difoto? Ini sudah kamera sudah menyala kok ya. Udah difoto juga. Foto dulu Pak Eko. Boleh dong kita beri tepuk tangan Bapak Ibu hadirin semuanya. Congratulations once again. Baiklah Bapak Ibu, door prize tadi juga merupakan acara terakhir kita dan tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga apa nih yang sudah didiskusikan pada hari ini juga mampu menjadi sumbangan pemikiran yang berharga sekaligus masukannya bagi pihak PLN UID Jakarta Raya. Jadi kita akan berjumpa di lain event berikutnya yang makin jauh menarik, apalagi tadi Pak Dodi mengatakan semakin banyak gathering, semakin banyak sosialisasi dan semakin banyak anggota komunitas juga. Akhir kata saya Dian Girsang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kita berjumpa kembali. Selamat sore. Oke, selamat malam semuanya. Untuk Bapak dan Ibu kami ucapkan selamat menikmati santap malamnya ya. Menemani Anda, kami dari Rumah 7 Nada akan menemani dengan beberapa butir lagu ya. Beberapa butir lagu. Check one. There is nothing that I can do to make you do. Mama tells me I shouldn't bother, that I ought to stick to another man, a man that sorely deserves me, but I think you do. I pray and I pray, love me, say that you love me.
seperti yang kau minta, ku jadi juita. Kala cinta menggoda, tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada. Meski tanpa panah asmara, mengapa sabda alam belum jua satukan kisah kita bersama. Cintaku bertepuk harapkan tak ada, pilihan ada asmara, ingin ku kembali ke masa remaja, serasa ganti dan cinta yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka, aku ingin cinta tebar semerbak percik pesona. Wahai angin malam, bantu aku meracik. Meskipun hidung ini terlalu, ku yakin badai pasti berlalu. Lilin-lilin kecil pun merayu pijar hatimu. Cintaku bertepuk harapkan tak ada, pilihan ada asmara, ingin ku kembali ke masa remaja, serasa nyali dan rentang yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka. Cintaku bertepuk harapkan tak ada, pilihan ada asmara, ingin ku kembali ke masa remaja, serasa nyali dan rentang yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka. Cintaku bertepuk harapkan tak ada, pilihan ada asmara, ingin ku kembali ke masa remaja, serasa nyali dan rentang yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Oke, sekali lagi kami dari Rumah 7 Nada mengucapkan selamat menikmati santap malamnya. Dan mungkin ini adalah satu persembahan terakhir dari kami Rumah 7 Nada. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan ya. Ingat takkan dirimu yang pernah menyakiti aku.
Super